Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan belajar nahwu kita ya. Kita sudah sampai pada hukum fi'il amr ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hukum fi'il amr. 2 pekan lalu kita telah membahas tentang hukum fi'il madhi, tentang hukum fi'il madhi. Semoga sudah dimurojaah semuanya. Fi'il madhi ya dihukumi selalu mabni. Fi'il madhi dihukumi selalu mabni. Dan waktu itu kita sudah bahas bahwasanya ada 2 pendapat ya kan. Mabninya itu loh, apakah dengan fathah selalu atau bisa juga fathah, bisa juga dhammah, bisa juga sukun. Nah, itu ada 2 pendapat ya. Mudah-mudahan kita sudah murojaah. Baik, adapun untuk fi'il amr, oke, fi'il amr sendiri adalah fi'il kata kerja yang berupa perintah. Kata kerja yang berupa perintah. Namun sebenarnya untuk fi'il amr maknanya itu tidak selalu perintah. Ya, tidak selalu perintah. Jadi tergantung konteksnya. Tapi kita pelajari dulu yang berupa perintah. Kita normalnya memang perintah, berupa perintah. Tapi ada juga misalnya kita berdoa, ya kan? Irhamni ya Rob, ya kan, kasihanilah aku, ya kan. Ketika kita bilang irham, memang itu fiil amr, tapi mempunyai makna bukan perintah. Kita masa merintah kepada Tuhan kita kan nggak mungkin ya, tetapi mempunyai makna doa ya, mengharap doa ya. Dan masih banyak makna-makna yang terkandung di dalam fiil amr, tetapi normalnya memang fiil amr adalah kata kerja yang berupa perintah. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, seperti halnya fi'il madhi yang selalu mabni, fi'il amr juga selalu mabni. Fi'il amr juga selalu mabni. Oke? Jadi untuk pertama yang perlu kita ketahui ya, fi'il amr kaidahnya selalu mabni, sama seperti fi'il madhi. Nah, fi'il amr selalu mabni, mabninya dengan apa nih? Nah, begitupun dengan fi'il madhi yang ada perselisihan, ada 2 pendapat. Fi'il amr juga seperti itu, ada 2 pendapat. Kita ngikutin yang di sini dulu ya, yang di sini dulu, yang di dalam kitab Tuhfah As-Saniyah. Oke ya. Wa hukmu fi'lil amri, dan hukum fi'il amr adalah al-bina. Al-bina di sini adalah mabni. Kalau kita bilang al-i'rab berarti mu'rab ya, i'rab. Al-bina berarti mabni, adalah mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ya. Mabninya itu sama seperti keadaannya fi'il mudhari ketika majzum ya. Mabninya fi'il amr itu sama seperti keadaan fi'il mudhari ketika majzum. Kita ingat ya, fi'il mudhari itu i'rab, dia di-i'rabi, bisa marfu, bisa mansub, ya, bisa majzum. Tetapi untuk fi'il mudhari tidak pernah akan mungkin majrur ya. Fi'il mudhari tidak akan pernah majrur, karena majrur itu khusus untuk ism. Majrur itu khusus untuk ism. Nah, selain majrur ya, yang apa namanya, yang bukan majrur ya, majrur itu untuk ism. Adapun untuk fiil itu adalah kalau nggak marfu, mansub, dan majzum ya. Nah, ketika fiil mudhari majzum, nah itu keadaannya sama seperti fiil amr ya, mabni ya. Kita akan tahu setelah ini. Fa in kana mudhari'uhu sahihal akhir, fa in kana mudhari'uhu sahihal akhir wa yujzam bisukun. Kita masih ingat mudah-mudahan fiil ya, itu ada fiil sahih, ada fiil mu'tal.
Fi'il sahih itu kalau akhiran hurufnya tidak ada huruf illahnya. Masih ingat ya, mudah-mudahan fi'il apa huruf illah itu ada 3, yaitu waw, alif, dan ya. Nah, kalau misalnya di akhir hurufnya di fa'il itu, akhir huruf di fi'il itu tidak ada huruf illah, maka dinamakan sahih, fi'il sahih. Sahihul akhir. Contohnya yaktub. Oke, dia kalau nggak ada apapun dia harus yaktubu, dia harus marfu. Saya kasih contoh di sini. Misalnya fi'il yaktubu, ya, kaf, ta, ba. Dia kalau nggak ada apa-apanya dia harus marfu. Dia harus yaktubu gitu. Nggak boleh kita yaktub. Yaktub itu kalau kita ngomong aja. Kalau ngomong kita bilang yaktub. Ya kan? Tapi untuk i'rabnya dia berharokat dhammah karena dia marfu. Kita perhatikan di sini yaktub, di sini akhir huruf yaktub apa? Ba, ya. Ba di sini bukan merupakan huruf illah. Berarti ini adalah fi'il sahihil akhir, ya, fi'il sahih. Nah, ketika yaktub di sini kemasukan huruf lam, ya, huruf lam salah satu adat jazm lam, maka yaktubunya bukan dhammah lagi, melainkan sukun. Yaktub. Nah, yaktub. Ya, lam yaktub, atau kita katakanlah lam taktub, ya, untuk kamu. Lam taktub. Maka untuk fi'il amrnya, ya, sama kan kita bilang fi'il amr itu mabninya sama keadaannya ketika fi'il mudhari itu majzum. Berarti kalau di sini lam taktub fi'il mudhari majzum dengan sukun, maka fi'il amrnya gimana? Fi'il amrnya adalah uktub. Nah, uktub. Fi'il amrnya uktub. Nah, kita lihat di sini. Sama-sama sukun, lam taktub, ya. Uktub. Nah, kalau cara mengi'rabinya kalau lam taktub berarti fi'il mudhari majzum dengan sukun. Fi'il mudhari, fi'il bisa ditulis di sini. Fi'il mudhari majzum dengan sukun karena bersambung, karena adanya lam, karena adanya huruf lam. Karena adanya huruf lam. Oke. Nah, kalau uktub gimana? Kita bilangnya fi'il amr, ya. Uktub itu artinya tulislah. Fi'il amr. Nah, fi'il amr kaidahnya tadi ya. Fi'il amr selalu mabni. Cuma mabninya dengan apa nih? Kita perhatikan di fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari' di sini kan dia fi'il sahih. Fi'il sahihnya dia di sini apa dengan sukun, maka di sini juga dengan sukun. Fi'il amr mabni dengan sukun. Nah, gitu. Fi'il amr mabni dengan sukun. Dari sini insya Allah difahami meresponnya? Insya Allah, Mbak. Oke, Insya Allah. baik. Nah, yang perlu diperhatikan lagi bahwasanya fi'il amr itu hanya berkaitan dengan domir mukhotob. Domir mukhotob itu apa? Domir yang untuk mukhotob, yang kita ajak omong. Jadi fi'il amr itu tidak ada untuk domir huwa, itu enggak ada. Untuk domir huma, hum, hiya, huma, huna itu enggak ada. Ya, kita perlu tahu dulu ini huwa dari kan domir dibagi menjadi 3 tuh. Domir dibagi menjadi 3 bisa ditulis yuk. Domir dibagi menjadi 3. Oke, saya. Bisa ditulis yang pertama adalah domir ghaib. Domir ghaib. Domir ghaib itu seperti apa? Ada 6. Kan domir keseluruhan kan ada 14 kan? Iya, domir ghaib. Nah, yang 6 pertama itu dinamakan domir ghaib. Seperti apa? Seperti huwa, ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini domir ghaib.
Domir ghaib ini nggak berlaku untuk fi'il amr, ya, karena kita nggak mungkin memerintahkan seseorang yang nggak di depan kita gitu loh, ya kan? Misalnya dia itu, ngapain kita suruh dianya kan nggak ada, ya, nggak bisa. Oke, kemudian nomor 2, domir mukhotob. Domir mukhotob. Bisa ditulis. Nomor 2, domir mukhotob. Oke, seperti anta, antuma. Oke, anta, antuma, antuma, antum, anti, anti, antuma, antun. Nah, oke ya. Nah, ini dinamakan domir mukhotob. Dinamakan domir mukhotob. Nah, untuk fi'il amar itu hanya berlaku ke 6 domir ini. Oke, ketika kita memerintahkan seorang itu dianya sudah ada di depan kita, ya. Insya Allah bisa difahami. Nah, yang ketiga kan domir ada dibagi menjadi 3 macam tuh. Nah, yang ketiga adalah domir mutakallim. Yang ketiga dibilang domir mutakallim. Domir mutakallim. Mutakallim. Seperti apa? Ana dan nahnu. Mutakallim tuh berarti yang ngomong. Ya, yang ngomong kalau nggak aku, ya kita. Kita ini bisa berdua, aku dan temanku 1, jumlahnya 2, bisa lebih dari 2. 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bisa nahnu. Ana sendiri, aku tunggal. Itu dinamakan domir mutakallim. Ya. Tapi untuk fi'il amr itu hanya berlaku untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Dari tulis ini, mohon responnya. Sudah, Mbak. Oke. Mbak. Oke. Sekarang untuk fi'il amr sekarang kita tulis fi'il amr apa saja berarti kalau untuk domir ini. Ya, misalnya jadi tadi untuk fi'il amr berlaku untuk domir apa? Domir ghaib kah atau domir mukhotob kah atau domir mutakallim kah? Domir Domir mukhotob. mukhotob. Domir Mukhotob. mukhotob. Iya. Kalau anta, kalau fi'il mudhoreknya apa namanya? Yaktubu, kalau anta berarti tak tubu. Oke, tak tubu. Kalau fi'il amrnya berarti uktub. Uktub. Oke. Antuma. Antuma. Uk. Ini bisa ditulis uk tu be uk tu be uk tu be antum uk tu bu anti oke uk tu bi ditulis bareng ya uk tu bi kemudian antuma untuk yang cewek sama uktuba sama antunna uktubna uktubna. Nah, ini fi'il amr jadi lebih sedikit untuk yang dihafalnya. Oke ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Oke, yang tadi kayaknya saya sudah simpen ini deh. Udah ditulis ini, maaf. Belum, Mbak. Lagi ditulis, Mbak.
Oke, yuk. Anta, antuma, antum, anti, antuma. Ini ya, uktubi. Untuk anti, uktubi. Antuma, uktuba. Ya. Tutup, Mbak. Hah? Belum ya? Kalau saya kayak gini tuh kelihatan yang saya share lagi nggak? Atau nggak? Di sana? Kelihatan, Mbak, tapi nutupin yang tadi tulisannya. Oh, oke. Tapi kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ada, Mbak. Ya, maaf. Sebentar. Duh, jadinya kayak gini. Ini uktuba, antuma Ya, perempuan sama antuma sama. laki-laki sama ya Ya, berarti ya? sama. Ya. Itu yang terakhir, yang kedua Uktubna. dari bawah. Maaf. Uktubna. Uktubna. Ih, bentar. Ya, aduh. Bentar. Mana tadi? Oke, ini saya share lagi. Sebentar. Saya share dulu. Kalau saya kayak gini kelihatan nggak, Mahat? Share-nya kelihatan, Mbak. Share-nya kelihatan ya? Nah, lihat nih. Ini kan ad-dhamair. Dhamair tuh jamak dari domir. Oke? Karena kita lagi bahas fi'il amr. Dan kita tahu tadi fi'il amr itu hanya berlaku pada domir mukhotob. Domir mukhotob. Domir mukhotob hanya ada 6. Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, anta kamu laki-laki, antuma kamu laki-laki 2, antum kamu laki-laki banyak kalian, anti kamu perempuan 1, antuma kamu berdua cewek, ya antunna kalian banyak cewek. Oke ya. Nah, ini dalail dhamair itu karena dia mukhotob, maka anta mukhotob. Satu yang di apa perintahin tuh satu, yang diajak ngomong satu orang. Mukhotoban dua yang diajak ngomong tuh 2. Mukhotobun yang diajak ngomong itu banyak. Mukhotobah pakai tak marbutoh karena dia cewek. Mukhotoban 2 cewek, mukhotobat banyak cewek. Nah, ini fiil amrnya, ada fiil amr, ada fiil nahi. Kita abaikan dulu fiil nahi. Ada fiil amr di sini, ya kan? Idhab, contoh selain uktub ada idhab, pergilah. Iqra, bacalah. Nah, untuk 2, idhaba, iqra'a, ya. Bacalah kalian berdua. Idhabu, pergilah kalian banyak. Iqra'u, bacalah kalian banyak untuk laki-laki. Idhabi, iqra'i, ya kan? Untuk perempuan, kamu perempuan bacalah. Idhaba, iqra'a, sama yang untuk antuma mau laki-laki atau perempuan sama apa namanya wazannya if'ala dari wazan pola atau wazan itu pola ya, if'ala, antunna, idhabna atau iqra'na. Oke ya. Nah, ini perlu dicatat. Untuk antuma, idhaba, alif di sini sama antuma, baik antuma perempuan atau laki-laki, kan ada alif di sini. Alifnya disebut alif isnain. Alifnya disebut alif isnain. Bisa ditulis idhaba untuk antuma, mau laki-laki atau perempuan, itu dinamakan alif isnain. Oke, sudah ditulis belum? Tinggal share yang lain nggak? Kok ini yang keluar masih sharing yang sebelumnya, yang bukunya itu? Oh, Yuk. katanya tadi kelihatan. Dipikir sharing yang ini, bukan yang iya. lain. Yang tadi tapi kok ya nggak nyambung. iya. Ini Nah, baru itu kelihatan. Ini kelihatan Makanya ini. bingung mana kok nggak ada? Ya share yang nggak kelihatan. Baik. kelihatan. Ya. Nah, ini kan ada domair. Oke? Domair itu jamak domir. Kemudian ada fi'il amr, ada fi'il nahi. Fi'il nahinya diabaikan, kita fi'il amr dulu. Oke ya? Tadi yang kita kasih contoh adalah uktub.
Sekarang ada contoh lagi, idhab sama iqra. Kalau uktub artinya tulislah, idhab artinya pergilah, iqra artinya bacalah. Oke ya? Nah, di sini antuma, idhaba, iqra'a, uktuba, ada alifnya. Alifnya ini dinamakan alif isnin. Bisa ditulis. Bisa dinamakan alif isnin. Alif isnin. Udah? Sekarang idhabu, ada wawunya di sini. Iqra'u, uktubu. Nah, wawunya di sini dinamakan waw jamaah. Waw jamaah. Waw jamaah. Ini karena berkaitan dengan pelajaran bentar lagi yang akan kita bahas, ya. Jadi kita perlu tahu istilah-istilahnya. Oke, kemudian idhabi, uktubi, iqra'i. Ada ya di sini dinamakan ya mukhotob. Ya mukhotob. Ya mukhotobah, ya. Ya mukhotob atau mukhotobah, ya. Ada ya-nya ya mukhotob. Oke. Antuma idhaba iqra'a sama. Jadi tadi ya, untuk antuma baik laki-laki atau perempuan ada alifnya. Alifnya dinamakan alif isnin. Dinamakan alif isnin. Nah, yang terakhir antunna, idhabna, nah, iqra'na, uktubna. Nanya ini dinamakan nun niswah. Dinamakan nun niswah. Dinamakan apa? Nun niswah. Sudah ditulis? Mohon Ya. responnya? Iya. Iya sudah. Baik. Saya kembali ke pelajaran tadi. Oke ya. Nah, jadi di sini mudhoreknya kalau misalnya dia sahihil akhir hurufnya tidak ada huruf ilahnya, dinamakan sahihil akhir, maka dia majzum dengan sukun. Berarti fi'il amr gimana? Fi'il amr mabni dengan sukun. Oke ya? Nah, sukunnya di sini bisa sukun dhohir, bisa sukun muqaddar. Dhohir waktu itu apa ya? Masih ingat nggak? Dhohir itu apa? Asli ya Mbak Zuhir. Dhohir itu yang nampak. Yang nampak. Yang nampak. Iya, oke. Sementara muqaddar yang ya diperkirakan nggak nampak. Oke ya. Sukunnya ini loh nggak nampak. Ya. Jadi di sini bisa ditulis fi'il amr. Fi'il amr selalu mabni. Oke, dan mabninya ada 3 keadaan. Mabninya dan mabninya, mabninya fi'il amr ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, fi'il amr mabni dengan sukun. Oke, fi'il amr mabni dengan sukun. Kalau kapan fi'il amr mabni dengan sukun? Jika fi'ilnya sahih. Oke, jika fi'ilnya sahih. Enggak mu'tal maksudnya. Oke. Nah, sukun di sini dibagi menjadi 2. Fi'il amr mabni dengan sukun dibagi menjadi 2. Menjadi 2. Oke. Yang pertama, mabni dengan sukun dhohir. Dhohir itu yang nampak, sukunnya nampak. Oke, seperti contoh tadi, idhab. Oke, idhab. Tampak kan itunya, apa namanya, sukunnya ketika kita bilang idhab. Idhab. Oke. Yang kedua, mabni dengan sukun muqaddar. Mabni dengan sukun muqaddar. Bisa ditulis ya sama saya. Contohnya kapan mabni dengan sukun muqaddar, ya, dengan sukun dhohir itu kalau dia tadi nggak bersambung dengan apa-apa ya, nggak idhaba, idhabu, itu kan bersambung dengan alif isnin. Idhabu itu bersambung dengan apa? Waw jamaah. Oke. Kalau yang ini mabni dengan sukun muqaddar, dia
Nah, di sini. Saya ini dulu. Walam yatasil wathani tattasil bi nun niswah. Oke. Maaf. Mabni dengan sukun dohir itu ada dua keadaan. Ya, idhab dan idhab. Nah, idhab. Nah, idhabna berarti bersambung dengan apa, akhwat? Maaf. Nun niswah ya, Mbak. Non niswah ya. Ahsanti, ahsanti, ahsanti. Oke ya, tampak enggak baknya ini, huruf idhabnya, baknya ini tampak sukun kan? Oke Iya, ya. Mbak. Jadi yang mabni dengan sukun zohir, kan tadi ada 6 tuh, apa namanya, domirnya tadi. Ya kan, idhab untuk anta itu enggak bersambung dengan apapun, idhab. Itu mabni dengan sukun. Idhabna, nah itu bila bersambung dengan nun niswah, dia juga dibilang mabni dengan sukun zohir. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi yang dibilang mabni dengan sukun zohir kalau fi'il amrnya nggak bersambung dengan apapun, atau untuk domir anta, dan juga jika dia bersambung dengan nun niswah, atau kita bilangnya untuk domir antunna. Antunna, ya. Untuk dua ini aja dibilang mabni dengan sukun. Bisa difahami ya? Sekarang mabni dengan sukun muqaddar itu apabila dia sebenarnya untuk idhab, sebenarnya untuk fi'il amr yang nggak bersambung dengan apa-apa, dengan yang untuk domir anta, idhab. Cuma dia memerintahkannya nggak sekedar memerintah gitu aja, pergilah, enggak. Tapi benar-benar memastikan bahwasanya dia memang disuruh pergi. Nah, itu dinamakan nun taukid. Idhaban. Nah, kita tulis dulu. Maaf. Idhaban. Idhaban. Atau idhaban. Jadi ada istilah lagi, akhwat, ada istilah nun taukid. Nun taukid itu dia bersambung dengan fiil, ya kan? Dan dia fungsinya untuk memastikan banget ya, menyuruhnya itu dengan pakai banget gitu. Idhaban atau idhabanna. Nah, nun taukid di sini dibagi menjadi dua. Nun taukid khafifah, ringan, seperti contoh idhaban, nunnya disukun nih. Idhaban, baknya ini di fathah, nunnya disukun. Yang tadinya idhab, kemudian disambung dengan nun taukid khafifah itu ringan, maka menjadi idhaban. Oke. Nah, kemudian kalau disambung dengan nun taukid tsaqilah menjadi idhaban. Idhaban. Fungsinya nun taukid itu menyuruhnya itu benar-benar nyuruh gitu loh, ditekankan lagi. Ya, kalau idhab pergilah, pergi aja. Ya kan? Kalau idhaban pergi, benar pergi. Ya, pergi banget, pergi. Idhabanna, makin ditekankan lagi. Ya, itu namanya nun taukid ya, khafifah atau nun taukid tsaqilah. Nah, di sini kalau kita perhatikan idhabah, banyak kan bukan sukun, melainkan fathah. Idhabanna, idhaban sama idhabanna. Nah, ini ya di dalam pendapat yang pertama ini dibilangnya mabni dengan sukun muqaddar. Mabni dengan sukun muqaddar. Bisa difahami? Sudah ditulis di sini? Mohon responnya. Iya, sudah. Ya. Jadi dikatakan kapan mabni dengan sukun dohir? Kalau yang pertama, ya bisa ditulis. Kalau yang pertama, kalau tidak bersambung, kalau fi'il amr, oke, atau fi'il amr untuk domir, gitu aja. Fi'il amr untuk domir anta. Untuk domir anta. Oke. Contohnya idhab. Oke, contohnya idhab. Yang ini. Oke. Atau fi'il amr untuk domir antunna.
Contohnya idhaban, maaf, idhabna. Oke ya. Nah, di sini nun niswah. Terus kapan dibilang fi'il amr mabni dengan dengan sukun muqaddar? Kalau dia bersambung dengan nun taukid. Kalau dia bersambung dengan nun taukid. Baik, sekarang kita baca dulu. Nah, di sini ya. Fi'il mudhari, jika fi'il mudhari adalah sahih akhir dan dijazm dengan sukun, maka fi'il amrnya pun mabni atas sukun. Kita tadi sudah singgung, fi'il amr itu selalu mabni. Tapi mabninya gimana? Mabninya dengan apa? Mabninya sesuai keadaan fi'il mudhari ketika dijazm. Oke, kalau fi'il mudhari'nya sukun, majzum dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni dengan sukun. Dari sini insya Allah jelas. Dan sukun bisa nampak, kita bilang zohir, bisa juga tersembunyi, kita bilang muqaddar. Yang sukun yang nampak itu memiliki dua tempat. Tempat yang pertama apabila dia sohih akhir. Ingat, sohih akhir. Ya, dia fiilnya bukan fiil mu'tal, melainkan fiil sohih. Ya, dan nggak bersambung dengan apapun. Ya, kalau kita bilang untuk domir anta. Kalau kita bilang untuk domir anta. Contohnya uktub, idrib, iftah, idhab. Itu kan untuk kamu. Ya, untuk domir anta. Tempat yang kedua, fiilnya bersambung dengan nun niswah. Atau kita bilang untuk domir antunna. Untuk domir antunna. Uktubna, idribna, iftahna, idhabna. Oke? Ini dibilang mabni dengan fathah, mabni dengan sukun zohir. Mabni dengan sukun zohir. Adapun sukun yang tersembunyi, kita bilang muqaddar, itu memiliki satu tempat saja ketika fi'il tersebut, fi'il amrnya bersambung dengan nun taukid. Nun taukid baik khofifah itu yang ringan, khofifah itu ringan, atau tsaqilah, tsaqilah itu yang berat. Ya, yang ringan itu seperti apa? Yang ringan nggak ada tasydidnya, nggak ada syaddahnya, ya nggak ada tasydidnya. Atau tsaqilah itu ada syaddahnya, ya. Kalau uktub, uktuban untuk yang khafifah, yang tsaqilah uktuban. Idrib, idriban untuk yang nun taukid khafifah, idriban untuk yang taukid nun taukid tsaqilah, idriban. Ya, bedanya hanya di syaddah ini, ya. Idribanna dan idriban, ya. Itu yang mabni dengan sukun, baik sukun dohir atau sukun muqaddar. Bisa difahami dari sini? Ya, insya Allah. Baik. Insyaallah. Ya, sebelum kita teruskan, kita stop di sini dulu, ya. Kita stop di sini dulu, Mbak Susi. Iya, ya. Oke. Saya contoh ya. Jadi intinya, inti pelajaran hari ini, ya, kita lagi membahas hukum fi'il amr. Fi'il amr selalu apa, Mbak Susi? Selalu mabni. Mabninya sesuai dengan apa? Sesuai keadaan Sesuai apa? dengan harokat fi'il mudhari majzum Ya, ketika sesuai majzum. dengan keadaan. Jadi ditulis fi'il amr selalu mabni, mabninya sesuai dengan mabninya bisa ditulis mabninya sesuai dengan keadaan fi'il mudhari ketika majzum. Mabninya sesuai mabninya fi'il mudhari, mabninya fi'il amr sesuai dengan keadaan fi'il mudhari ketika di majzum. Oke, kalau fi'il mudhari'nya majzum dengan sukun, maka fi'il amrnya mabni dengan sukun. Ya, dan sukunnya ada apa, Mbak? Sukunnya? Fi'il amr mabni dengan sukun, sukunnya bisa apa? Sukunya bisa kan dibagi 3 ya tadi ya. Keadaannya. Keadaannya dulu, nanti dulu. Sekarang sukun dulu. Mabni fi'il amr mabni dengan sukun, sukunnya bisa? Sukunya Sukun bisa dengan dohir dohir atau dengan
Muqaddar. muqaddar. Oke. Oke. Sekarang saya tebakin di sini. Kalau saya bilang ijlis, nah. Kalau saya bilang ijlis, nah. Kira-kira ini fi'il apa? Fi'il amr Fi'il amr. Oke, fi'il mabni amr dengan sukun mabni dengan sukun karena sukun apa dulu? Ijlisna. ijlisna ini yang dia pakai ini enggak apa namanya? Pakai apa sih namanya? Tasjid enggak ya? Enggak, ini ijlis. Nah, coba dilihat dulu dia bersambung dengan apa? Ijlis. Nah, Dengan nun niswah ahsanti. Ijlisna fi'il amrnya ini bersambung dengan nun niswah. Berarti dia fi'il amr mabni dengan apa? Dengan sukun pasti dengan sukun. dzohir atau Sambung muqaddar? dengan dohir ya. Ya, ijlis. Nah, bisa difahami ya? Oke ya? Karena bersambung dengan nun niswah. Oke, masih Mbak Susi? Kalau saya bilang safir, atau imsah aja, imsah. Oke, yuk. Ini fi'il apa? Fi'il amr mabni dengan sukun dohir. Kenapa? Karena dia apa namanya? Karena tidak bersambung Tidak dengan bersambung dengan apapun ya, dengan apapun. ada Atau kita bisa bilang fi'ilnya sahih. ya karena karena apa namanya? Dia untuk domir anta. Oke? Nah, bersambung dengan apapun. Baik. Fi'il amr mabni dengan sukun dohir karena dia adalah fi'il sohih. Yang pertama fi'il sohih akhir dan tidak bersambung dengan apapun. Bisa difahami ya? Satu lagi sekarang. Kalau saya bilang izhab. Nah. Izhab. Nah. Oke? Yuk. Maaf, bukan idhabna, idhaban. Idhaban. Ya. Fi'il amr apa ini? Fi'il amr mabni dengan sukun muqaddar. Fi'il amr mabni dengan sukun muqaddar. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun taukid. Bersambung dengan nun taukid apa? Khofi? Nun taukid khafifah. Iya. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Bisa ditulis. Fi'il amr selalu mabni. Mabninya fi'il amr sesuai dengan keadaan fi'il mudhari ketika di majzum. Sebenarnya ada dan ada 3 keadaan. Ada dan ada 3 keadaan. Oke. Keadaan yang pertama adalah dengan sukun. Fi'il amr mabni dengan sukun. Nah, sukunnya baru bisa sukun dohir atau sukun muqaddar. Yang sukun dohir tadi apabila dia tidak bersambung dengan apapun dan fiilnya fiil sohi, dan juga apabila dia bersambung dengan nun niswah, maka dibilang sukun dohir. Mabni dengan sukun dohir. Oke, ada 2 tempat. Sementara mabni dengan sukun muqaddar hanya ada 1 tempat. Mabni dengan sukun muqaddar. Oke, ada 1 tempat yaitu apabila dia bersambung dengan nun taukid. Apabila dia bersambung dengan nun taukid. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimurojaah, dipelajari lagi. Ya, insya Allah 2 pekan lagi kita kembali, kita lanjutkan ke fi'il amr, hukum fi'il amr yang 2 keadaan belum kita bahas. Ini sudah ditulis, akhwat? Ya.
Yang lainnya? Sudah difoto sih aku Oke. sebenarnya. Udah, Mbak. Oke, baik. Kemudian bisa di ini ya. Ada yang tanyakan? Bentar saya clear dulu. Baik. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah khair Mbak Susi, jazakumullah khair akhwat semuanya. Sampai di sini dulu. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.